Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Barangkali perlu kita ingat, kalau di antara kita ada yang masih mempunyai hutang qadha saum, maka qadha saum harus dibayar sebelum datang Ramadan berikutnya. Ya, kalau pada saat ini kita tidak sempat untuk membayar qadha, maka kewajiban qadha itu harus tetap dibayar nanti setelah bulan Syawal. Kepada kita yang melalaikan qadha, padahal kesempatan ada, tentu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membayar qadha tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengumpulkan para sahabat menjelang bulan Ramadan. Beliau menyampaikan pesan moral kepada para sahabat dan tentu kepada kita. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat. Bergembiralah kalian, karena kalian akan bertemu dengan ratu dari segala bulan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah. Sampaikan selamat datang kepadanya, dan seterusnya. Kita harus gembira akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak boleh kita mengeluh apapun yang kita hadapi seperti sekarang ini. Gembira karena kita akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Ramadan mendapatkan gelar berbagai macam untuk menunjukkan keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan. Disebut syahrus syam, bulan puasa, karena memang pada bulan Ramadan kita wajib melaksanakan saum selama 1 bulan penuh. Disebut juga Ramadan sebagai syahrul Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Beberapa ahli tafsir mengemukakan bukan hanya Quran yang turun di bulan Ramadan, tapi juga kitab-kitab suci Allah sebelum Quran juga turun di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nabi-nabi sebelum beliau pun banyak yang dilantik diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Pada bulan Ramadan Allah menciptakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu sebuah satu malam di mana Jibril dan sejumlah malaikat turun ke bumi untuk menaburkan rahmat dan berkah Allah sampai terbit fajar yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan setiap amal kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Setiap ibadah sunat yang dilakukan bulan Ramadan mendapat pahala seperti pahala ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan, dan setiap ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Ramadan disebut dengan Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Syahrul Barakah, bulan yang penuh keberkahan. Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya doa. Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Syahrul Najah, bulan keselamatan. Syahrul Sabri, bulan kesabaran. Bahkan disebut dengan Syahrullah, bulan Allah. Sayyidul Syuhur, ratu dari segala bulan. Dalam sejarah Islam kita menemukan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ternyata Ramadan dalam sejarah Islam menjadi bulan kesuksesan dan kemenangan. Kalau kita membaca Perang Badar, yang tidak seimbang itu dimenangkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Kemudian Perang Khandaq dimenangkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Proklamasi Kota Makkah juga pada bulan Ramadan. Begitu juga dalam dunia dakwah, pernah orang Taif 1000 orang sekaligus masuk Islam pada bulan Ramadan, dan ratusan orang-orang Yaman menyatakan diri masuk Islam pada bulan Ramadan. Ada beberapa peristiwa bersejarah yang menjadi peristiwa yang sangat penting, seperti Tariq bin Ziyad menyeberang ke Afrika,
menjurang dari Afrika ke daratan Eropa itu pada tahun 99 Hijriah, ternyata pada bulan Ramadan, penaklukan Afrika di bulan Ramadan, bahkan kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam dulu adalah pada bulan Ramadan. Dan tentu sebagai bangsa Indonesia kita juga punya kebanggaan karena proklamasi negara kita 17 Agustus 1945 adalah pada bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Pertama, tentu saja kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Perintah ibadah saum Ramadan ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berada di kota Madinah, yaitu yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, diwajibkan kepadamu saum sebagaimana saum itu pernah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kalian menjadi orang yang takwa. Walaupun perintah saum baru turun kepada Nabi setelah beliau berada di Madinah, tapi tradisi saum sudah biasa oleh beliau dilakukan sejak beliau berada di kota Makkah. Saum yang beliau lakukan di kota Makkah kemudian dilestarikan menjadi saum tatawu, saum sunat, seperti 10 Muharram Asyura, kemudian saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan beberapa saum yang lainnya. Quran sendiri tadi mengisyaratkan bahwa saum itu adalah juga merupakan syariat yang pernah juga diajarkan oleh para nabi Rasulullah yang terdahulu. Jadi saum itu adalah merupakan ibadah yang berfungsi atau berlaku secara universal. Para nabi yang terdahulu juga mengajarkan saum. Bahkan kita tahu agama-agama lain juga mengajarkan tentang macam-macam puasa, walaupun caranya bermacam-macam. Artinya ibadah saum adalah merupakan ibadah yang diakui secara universal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita satu bentuk saum yang dibiasakan oleh Nabi Daud dan dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman, yaitu namanya Saumu Daud. Saumu Daud adalah saum yang dilakukan oleh seorang muslim tentu di luar bulan Ramadan, sehari saum, sehari tidak. Jadi bagi kita yang ingin melaksanakan saum banyak, saum sunat yang banyak berhari-hari, lakukanlah saum Daud. Tidak boleh kita saum wisal, saum terus-terusan seumur hidup tidak dibolehkan. Saum tanpa buka juga tidak dibolehkan. Jadi saum dalam ajaran Islam batas waktunya adalah dari mulai subuh sampai pada waktu maghrib. Suasana kehidupan sekarang yang syarat dengan musibah mudah-mudahan tidak mengganggu ibadah saum kita, bahkan mungkin lebih khusyuk, lebih menjaga tentang dari perbuatan-perbuatan yang sering agak sulit dihindarkan oleh kita ketika ibadah saum. Ada ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, maka pada Ramadan sekarang ini kita alihkan tempatnya. Tarawih yang biasa kita sholat berjamaah di masjid, tentu pada Ramadan ini kita alihkan ke rumah. Boleh dilakukan awal malam, boleh akhir malam. Sholat tarawih atau ya qiyamul lail di bulan Ramadan itu, Nabi sendiri hanya melakukannya 3 malam. Kemudian dilakukan oleh para sahabat dan dikembangkan di zaman Umar bin Khattab sampai sekarang. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail di rumah, tidak akan mengurangi pahala sholat malam. Karena Nabi sendiri, sekali lagi, sholat malam malah biasanya di rumah. Boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Dan mungkin kesempatan inilah, Bapak sebagai suami, sebagai ayah, ada kesempatan untuk menjadi imam sholat tarawih di rumah makmumnya istri dan anak-anak kita. Tentu ceramah tarawih yang biasa kita ikuti di bulan Ramadan, kita alihkan sekarang ini dengan mendengarkan ceramah mungkin di TV ataupun di sosial media, jadi tidak langsung kita berkerumun. Semuanya ini kita lakukan bukan karena malas, bukan kita ingin berhindar dari sunnah Rasul, tetapi justru kita ingin mengikuti sunnah Rasul, yaitu berusaha berikhtiar untuk menghindari dari kemungkinan penularan wabah virus sebagaimana yang kita maklumi. Ceramah-ceramah lain yang biasa kita lakukan di masjid, kita alihkan ke rumah. Kemudian selanjutnya juga kebiasaan kita untuk buka bersama.
Ini barangkali perlu dikemas dengan bagaimana tidak berkerumun. Apakah makanannya dibungkus, kemudian masing-masing mengambil, atau dibagikan oleh seseorang, tapi tanpa ada kemungkinan kerumunan orang. Sekali lagi dalam rangka ikhtiar kita, ibadah ingin sempurna, tapi kita juga mudah-mudahan ingin sehat supaya kita bisa memperpanjang waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah-ibadah lain, iktikaf tentu saja tidak bisa dilakukan karena iktikaf harus dilakukan di masjid. Kemudian ibadah-ibadah lain, sedekah, infak, baca Quran, zikir, justru pada bulan Ramadan harus kita tingkatkan. Dan ini tidak terhalang dengan apa yang kita tahu sekarang ini tentang wabah penyakit menular itu. Manfaatkanlah ibadah Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan keakraban kita dengan keluarga, dan mudah-mudahan kita manfaatkan juga untuk lebih banyak kita membaca Al-Quranul Karim. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan harus menjadi bulan bacaan Al-Quran. Disebutnya tadi Syahrul Quran, Syahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quranul Karim. Barangkali pada bulan Ramadan sekarang kita sudah bisa memprogramkan tamat Al-Quran entah berapa kali, paling tidak 1 kali. Syukur-syukur kalau kita bisa menamatkannya beberapa kali bersama keluarga, bersama istri, anak-anak, suami, dan semua anggota keluarga di rumah. Tidak boleh lupa apa-apa yang diajarkan oleh agama mengenai kesempurnaan ibadah Ramadan dan larangan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dilakukan di bulan Ramadan harus tetap kita patuhi. Saum Ramadan itu menjadi tambah berkualitas kalau kita melaksanakan ibadah sahur. Bangunlah sahur dengan ikhlas, makan sahur dan bangun sahur dan makan sahur. Lakukan waktunya agak sedikit akhir menjelang waktu subuh. Kemudian mempercepat berbuka kalau sudah tiba saatnya, sesuai dengan akhlak bagaimana cara makan, tidak berlebih-lebihan, dan tentu saja makan yang baik-baik, halal dan yang baik-baik. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, suasana prihatin kita, suasana kita untuk jarang keluar, sulit berkomunikasi dengan orang lain secara wajar, mari kita manfaatkan untuk lebih banyak berkonsultasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah kita di bulan Ramadan, bibir kita, lidah kita lebih banyak basah menyebut nama Allah daripada yang lain? Bisakah pada bulan Ramadan sekarang, Quran lebih banyak kita baca daripada buku-buku yang lain? Bisakah pada bulan Ramadan ini kita menambah pengetahuan agama kita, menambah prestasi kita untuk melakukan pendalaman ajaran-ajaran agama? Kita harus mengoptimalkan Ramadan, sebagaimana juga yang dianjurkan berulang kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan juga harus menjadi syahrul maghfirah, bulan yang syarat dengan ampunan dari Allah. Ramadan harus dijadikan syahr, bulan pertobatan. Kita lakukan pertobatan dengan membaca istighfar, dengan membaca doa-doa yang maksur dari Rasul, yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul yang terdahulu. Doa Nabi Adam umpamanya saja, baik sekali untuk kita baca secara rutin, terutama di penghujung malam, menjelang sahur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi Yunus juga merupakan salah satu bentuk doa yang maksur, yang dicontohkan tidak hanya oleh Nabi Yunus tapi dibiasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tentu masih banyak lagi doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan kita jadikan sebagai bulan pertobatan. Ramadan harus kita jadikan sebagai syahrus sabri, bulan kesabaran. Sabar tidak makan, tidak minum di siang hari. Sabar untuk mengendalikan lidah, tidak mengeluarkan ujaran-ujaran yang tidak baik. Sabar untuk selalu memelihara keakraban kita di tengah keluarga. Dan sabar juga kita menghadapi suasana yang sedang kita hadapi sekarang. Esensi sabar itu antara lain adalah terima
apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Ambil hikmah dan manfaatnya. Ambil maslahatnya. Pandai-pandailah kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari segala peristiwa yang kita hadapi. Kurangi atau hilangkan keluhan, luhlah, kemudian berbagai macam statement-statement yang menunjukkan keputusasaan ataupun kemarahan atau ketidakridhoan. Ketika kita sedang dihadapkan suasana batin yang merasa tertekan, sulit bisa sabar, serahkan kepada Allah. Baca sekali lagi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau boleh membaca gabungan dari dua ujung ayat yang dikemas dalam hadis, diajarkan oleh Rasul, diamalkan oleh orang-orang soleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat dan bulan penuh berkah. Kita berniat dengan baik, siapkan segala persiapan untuk bisa menghadapi Ramadan, kesehatan yang optimal, kemudian hal-hal yang kurang baik dilakukan di luar Ramadan, di bulan Ramadan harus lebih ditinggalkan. Kebaikan-kebaikan yang selama ini biasa kita lakukan di bulan-bulan lain pada bulan Ramadan harus kita tingkatkan kualitas dan mungkin juga kuantitasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan membimbing kita untuk mendapatkan rahmat, barokah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang datang dari penonton. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon pencerahannya untuk salat witir 3 rakaat dilakukan sekaligus 3 rakaat 1 salam atau dilakukan 2 rakaat 1 salam. Dan salat witir adalah salat yang ganjil ya, dilakukan 1 rakaat atau 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bahkan para ulama yang berpendapat boleh juga 7 sampai 9 rakaat. Tapi ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut sejumlah hadis adalah 1 atau 3 rakaat. Kalau dilakukan 1 rakaat tentu tidak ada masalah. Kalau dilakukan 3 rakaat, ini memang ada 2. Ada yang melakukan 3 rakaat tanpa tasyahud awal langsung, dan ada juga yang memakai tidak tasyahud awal, beda dengan maghrib, dan ada juga yang melaksanakan 3 rakaat tetapi dipisahkan, yaitu 2 rakaat kemudian salam, kemudian 1 rakaat, yang insya Allah tidak ada beda pendapat kalau kita melakukannya 1 rakaat. Jadi yang 2 rakaatnya adalah bagian dari sholat taraweh atau bagian dari qiyamul lail. Jadi 2, 5 kali menjadi 10, kemudian 1 menjadi 11. Atau tadi ada 2, kemudian 4 kali, dan kemudian 3 witir tanpa tasyahud awal. Nah, itu adalah salah satu boleh kita pilih. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana apa yang kita harus lakukan dengan kondisi saat ini yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga dan saudara saat Ramadan? Ya, ini memang harus kita terima dengan penuh berjiwa besar, ridho. Musibah ini menimpa tidak hanya kepada kita, tapi juga menimpa kepada seluruh dunia. Kita tahu informasi bagaimana yang terjadi di negara-negara lain juga. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kita kecuali harus kita terima kenyataan ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Jangan mengeluh, jangan marah-marah, jangan buruk sangka. Ya, anggap saja ini adalah kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan musibah ini ujungnya nanti membawa rahmat. Banyak sekali hal-hal yang pahit, yang tidak kita senangi, ujungnya malah baik. Ini yang sering kita dengar pesan-pesan, yaitu dalam Al-Quran. Kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci justru itu yang baik bagi kamu. Kita sering mengemasnya dengan kata-kata hikmah. Mudah-mudahan itu. Sebab mengeluh, marah-marah juga tidak menyelesaikan, malah menambah masalah. Sakit itu kan bisa juga timbul karena kita banyak mengeluh, karena kita banyak ngomel, karena kita banyak buruk sangka, karena kita banyak kejengkelan. Hilangkan semuanya. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Allah yang maha mengetahui. Tapi pasti ada hikmahnya. Kalau kita mampu sabar, kalau kita mampu tabah,
dan tentu saja tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sudah mendapatkan pahala dengan kesabaran kita dan ketawakalan kita. Ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan masa iktikaf pada bulan Ramadan? Kita belum bisa masuk masjid karena wabah yang belum berlalu. Ya, ini memang ibadah yang agak sulit kita lakukan karena iktikaf itu kan bersama-sama berdiam. Tapi kalau iktikaf ya di masjid sendirian tentu nggak apa-apa. Atau jadi kerumunannya itu yang dilarang. Jadi barangkali bisa dilakukan kalau itu digantilah iktikaf itu dengan berzikir di rumah untuk sekaligus menjadikan rumah kita menjadi rumah yang munzalan mubarakan seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ada tanya lagi untuk beberapa hari ini kita tidak sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Ya, kalau tidak sholat Jumatnya karena malas, tentu salah ya. Tapi ini kan kita tidak sholat Jumat di masjid itu karena ada ada bahaya yang menurut para ahli, kita percaya kepada para ahli karena beberapa bukti kan seluruh dunia sekarang banyak berkumpul, banyak penularan penyakit dan kemudian menjadi sakit. Kita harus berhindar dari itu. Ya, sambil kita beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pilihan yang pahit bagi kita. Kita sedih tidak Jumatan, tapi kita juga akan sedih kalau kita menularkan penyakit kepada orang lain atau kita ditulari penyakit oleh orang lain. Jadi insya Allah sebagaimana juga yang disampaikan pendapat-pendapat itu oleh para pimpinan ulama di berbagai macam ormas. Jadi untuk saat seperti sekarang ini, paling tidak di daerah-daerah yang banyak berkerumun orang, maka sementara Jumat itu dialihkan ke rumah, ada yang menggantinya dengan sholat zuhur, ada juga yang mengambil melaksanakan sholat Jumat beberapa orang. Yaitu adalah pilihan dan memungkinkan berbeda pendapat, tapi tidak berkerumun di masjid. Pertanyaan selanjutnya, apakah melanggar syariat keluar rumah ketika wabah virus ini masih ada di luar ketika santri ngaji privat masih menginginkan ngaji secara langsung, malah ngajar ngajinya full ke rumah santrinya suami istri di rumahnya. Ya, kembali esensinya adalah satu, tidak boleh ada penularan. Jadi kalau ada seorang yang sudah jelas menurut hasil dokter itu ada penyakit, nggak boleh dengan siapapun. Itu harus dia harus tahu diri begitu. Atau kita mengetahui ada orang ini sudah kena ketularan, kita tidak boleh. Tapi karena kita belum tahu, maka diadakanlah usaha ikhtiar, yaitu ikhtiar dengan jarak yang jauh, tidak terlalu dekat, dengan memakai penghalang dan lain-lain. Nah, diatur sedemikian rupa jangan sampai ada penularan. Ada segera beberapa petunjuk ya, kemudian dengan membersihkan tangan, kemudian badan bersih, kemudian ya antara lain ada jarak yang yang tidak terlampau dekat. Bagian selanjutnya, untuk sholat tarawih apa boleh 4-4-3 rakaatnya? Oh iya boleh. Itu ada hadis riwayat Siti Aisyah yang 4-4-3 boleh lakukan. Tapi kalau hadis yang umum kan ya sholat malam itu 2-2-2 tadi. Jadi boleh pilih itu. 4-4-3 atau 2-2-2-2 kemudian 1. Tanya lagi dari Pak Agus, untuk pengganti puasa dengan memberikan makan kepada fakir miskin selama 60 hari, bagaimana teknis pelaksanaannya? Apakah kita secara langsung memberikan kepada fakir miskin atau boleh dititipkan ke masjid? Ya, jadi ada ibadah saum yang diganti dengan memberi makan. Bagi mereka yang tidak kuat, namanya fidyah, karena terlampau sepuh atau penyakit yang permanen, itu satu orang fakir miskin setiap satu hari untuk 2 kali makan sahur dan ini dengan buka sesuai dengan makanan yang kita makan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada yang harus 3 hari. 3 hari itu adalah namanya kifarat karena sumpah yang tidak bisa dilaksanakan atau sumpah yang salah, akar nazar yang tidak bisa diwujudkan, dan yang ketiga namanya ila. Ila itu adalah seorang suami marah-marah kepada istri sampai mengharamkan istri. Nah itu kena sanksi kifarat, yaitu memberi makan 10 fakir miskin atau saum 3 hari. Kemudian yang tadi yang ditanyakan, yang 60 hari ini yang paling berat, yaitu kalau seorang atau suami istri atau siapa saja melakukan hubungan badan siang hari bulan Ramadan, maka dia terkena batal saumnya
dia dosa, melanggar, dan dia wajib tobat dan harus saum mengganti 60 hari saum terus-terusan. Kemudian yang kedua, kalau orang membunuh manusia tidak sengaja, secara tidak sengaja, umpamanya sedang naik mobil nabrak orang, tidak sengaja, urusan dengan polisi, berikan diat uang duka kepada keluarga, dan yang ketiga harus ada penyesalan dengan saum 60 hari atau memberi makan 60 fakir miskin. Dan yang ketiga adalah yaitu suami yang menzihar, mencaci maki, marah-marah kepada istri disamakan dengan ibu kandung sendiri, namanya zihar sama. Nah, pelaksanaan 60 hari saum harus terus. Sedangkan pemberian kifarat, yaitu 3 hari atau fidyah yang 1 hari, seorang fakir miskin boleh dititipkan. Tidak langsung kita boleh kita titipkan. Sekarang kan sudah ada online, bisa kirim kepada fakir miskin ke rumah yatim. Tolong ini saya kirim uang melalui ini sekian. Tolong berikan makanan untuk kifarat saya. Bisa teknis saja itu. Yang penting sekali lagi hindarkan kerumunan, ikhtiar kita untuk melaksanakan usaha dengan kerendahan hati kita dan keyakinan akan kebesaran Allah. Ada ini tanya lagi, Mas. Di rumah saya masih mengadakan sholat Jumat, padahal sudah ada yang ODP. Ketika saya mau Jumatan, ada kekhawatiran terpapar virusnya. Kalaupun saya cari masjid di luar komplek, malah khawatir saya nggak tahu di masjid lain ada yang terpapar atau tidak, apakah saya berdosa? Ya, kalau sudah yakin ada yang sudah kena itu wajib dia menghindar itu, tidak boleh membuat penyakit kepada orang, menularkan penyakit kepada orang lain. Kalau dia sadar, dia tahu. Kalau kita tahu ada orang yang seperti itu, harus diberitahu. Anda memisahkan diri dan tentu saja pakai masker dan lain-lain, harus memisahkan diri. Kalau kita yakin bahwa di tempat itu ada orang yang kena tapi tetap saja ikut, lebih baik kita berhindar. Berhindar itu kan bisa pindah masjid, bisa juga kalau ada masjid yang dekat, atau juga jaraknya yang agak jauh. Bisa dihindari. Lagi, Ustaz, bagaimana dengan sholat Jumat? Sampai kapan kita masih sholat mengganti sholat Jumat di rumah? Ya, kita sih berdoa memohon secepatnya. Tapi itu baru bisa kita laksanakan kalau menurut para ahli, menurut pemerintah, bahwa ini sudah aman. Sudah aman. Sekali lagi memang kita sedih betul. Kita harus meninggalkan sholat Jumat yang sudah kita lakukan seumur hidup. Sholat Jumat sekarang harus kita tinggalkan. Tetapi Islam itu memberikan juga ajaran tentang kemudahan-kemudahan, yaitu dengan mengalihkan tempat ataupun juga dengan sholat duhur menurut sebagian besar para ulama dengan sholat duhur. Jadi mudah-mudahan kita berdoa saja selain berusaha. Seperti yang sering disampaikan, kalau kita mampu disiplin tentang menjaga penularan, maka mungkin lebih cepat kita ini bisa kembali sholat Jumat. Tapi kalau kita juga banyak yang tidak disiplin, apa boleh buat jadi lebih panjang nih kita tidak sholat Jumat. Ada sekali lagi, Ustaz. Bagaimana pahala sholat tarawih di rumah? Apakah sama dengan sholat tarawih berjamaah di masjid? Ya, seperti tadi saya sampaikan, khusus mengenai sholat tarawih itu, Nabi sendiri melakukannya di rumah. Ya, tidak di masjid. Hanya 3 kali beliau, 3 malam beliau di masjid itu. Tapi beliau membiarkan para sahabat melakukan. Nah, tentu ini juga menunjukkan bahwa sholat tarawih di masjid mungkin dapat pahala karena kita ke masjid dan silaturahim, sedangkan sholat di rumah pahalanya adalah kita menjadikan rumah kita yang syarat dengan keberkahan. Salah satunya adalah hiasi rumahmu dengan sholat. Itu pesan Rasulullah SAW. Apakah dimungkinkan kalau kita sholat Jumat secara online? Kalau berjamaah harus langsung, tidak boleh. Kalau dengar ceramah boleh lain, tapi kalau sholat harus, kalau bermakmum harus jelas, harus nyambung begitu dan kelihatan. Nah, kecuali kalau ada ruangan besar, kayak di Masjidil Haram, ada masjid di hotel, tidak nyambung ke Masjidil Haram, tapi pakai TV, tetapi itu dalam jumlah banyak begitu. Ada lagi dari Tarik. Kalau petugas medis atau dokter sedang menangani pasien seperti saat ini memakai APD lengkap, lalu sholat wajib terlewat, misalnya zuhur, asar, maghrib terlewat semua, bagaimana harus dan cara menggantinya? Ya, pada dasarnya sholat nggak boleh tinggalkan. Jadi kalau memungkinkan dia lakukan sholat dengan jamak dan qasar.
pilih waktu sebelumnya atau waktu sudahnya, atau mungkin berhenti sebentar melakukan sholat dengan berisyarat, jangan ditinggalkan. Tapi andai kata tidak bisa sama sekali, ya cukup kita ingat saja kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang tidak bisa sama sekali. Mestinya adalah beberapa menit untuk bisa diam sebentar, mengarah kiblat, tayamum, kemudian sholat, begitu gantian dengan dokter yang lain. Jadi usahakan untuk bisa melaksanakan sholat walaupun dengan cara wudunya tayamum, dan kemudian mungkin juga tidak melakukan gerakan sempurna sebagaimana sholat biasa. Karena ada perintahnya begini dalam agama, kalau aku perintahkan kalian sesuatu, laksanakan semampu kamu. Nah, itu dalam ajaran Islam ada ajaran begitu, laksanakan semampu kamu. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, bagaimana kalau pelarangan berkumpul sampai tepat waktu di Idul Fitri masih berlangsung, tidak ada sholat Jumat? Iya, nanti pada saat Idul Fitri masih alhamdulillah, ya masih ada, ya kita nggak usah sholat Idul Fitri. Kecuali kalau kita bisa pindah ke rumah gitu beberapa orang, ya tidak usah sholat Idul Fitri kan sunat. Sedangkan menjaga penularan dalam batas-batas tertentu bisa wajib kita menjaga diri kita dan menjaga kesehatan orang lain. Ya. Jadi dibandingkan sholat Jumat saja yang wajib bisa kita alihkan, bisa kita tinggalkan, apalagi sholat Idul Fitri. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami tetap istiqomah melaksanakan segala titah perintah-Mu, menjauhi segala apa yang dilarang oleh-Mu. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Berilah kami hikmah, maslahat, dan manfaat dari apa-apa yang menimpa kepada diri kami. Berikan kami kesabaran, ketabahan, ridho menerima segala apa yang Kau putuskan. Dan ya Allah, sadar akan kelemahan kami dan kedoifan kami. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, jangan Kau bebankan kepada kami sesuatu beban yang kami tidak kuat memikulnya. Janganlah Kau berikan kepada kami musibah, ujian yang sekiranya kami tidak akan mampu menghadapi dan menyikapinya. Ya Rahman, curahkan rahmat berkah-Mu kepada hamba-hamba-Mu, sahabat-sahabat kami yang mendapat musibah. Berilah mereka kesabaran dan berilah mereka kesembuhan. Dan tolonglah kami, ya Allah, agar kami semuanya tetap dengan tulus, ikhlas, melaksanakan apa-apa yang Kau ajarkan, dan kami juga istiqomah menjauhi apa-apa yang Kau larang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.